Kemudian yang ketiga adalah tentunya mereka nanti akan benar-benar melakukan teamwork, ya, bekerja sama dengan tim-tim yang terbaik, ya, tentunya di bidangnya, ya. Kemudian yang keempat, cara kerja mereka juga akan mengharapkan cara kerja yang fleksibel. Bayangkan, cara kerja yang fleksibel. Kadang-kadang kalau kita dulu masih di industri, ya, saya lama juga di perhotelan, Bapak Ibu, menyampaikan bahwa ya kalau di hospitality industri memang kadang-kadang ada tugas-tugas yang kita memang harus fleksibel, ya. Dan kami juga pernah mencoba, ya, katakanlah di posisi resepsionis begitu di salah satu hotel bintang 5 tempat saya bekerja, orang yang katakanlah usianya sudah tua begitu ya. Kalau di Bali kan banyak Mbak Ria nih hotel-hotel tua, karyawannya juga tua gitu ya. Tetapi sudah mulai ada peremajaan dan sebagainya. Kita uji coba anak-anak generasi milenial, kita berikan posisi yang sama, itu sudah beda sekali. Ya, cara kerja mereka sudah beda walaupun mereka sama-sama kita bekali yang namanya SOP dan job desk gitu ya. Yang kelima, nah ini yang menarik, ada. Oke. Jadi yang pertama, sulit diatur maunya sendiri. Oke. Sekarang gini, mari kita rubah cara pandang itu dengan cara pandang yang lebih positif, Mbak. Apakah ada kata lain yang bisa melihat perilaku sulit diatur ini dengan lebih positif, Mbak? Oke. Saya kan sudah kasih tahu gini. Wah, malah yang nggak diminta dikerjakan. Yang dikerjakan malah nggak diminta. Ini gimana? Ya, Maria ya. Ngerti ya? Terus kalau gitu gimana dong? Oke. Wah, 10 menit lagi, baik. Oke, kalau gitu gimana dong? Jadi, ya ini, kita harus bisa melihat bahwa ini adalah freedom of expression mereka. Freedom of creation. Ya. Freedom of creation maksudnya apa? Nah, kayaknya saya mungkin waktunya akan lebih dari 10 menit. Tapi saya pikir it's still okay, karena tadi Pak Andran juga tidak menggunakan waktunya secara maksimal ya, Pak Andran ya. Jadi saya kalau boleh mencuri waktunya Pak Andran sedikit. Boleh, silakan Pak. Tapi mudah-mudahan saya bisa selesai dalam waktu yang singkat ya. Oke, jadi gini loh, teman-teman. Generasi dulu, X dan Y itu, mereka itu sangat dedicated pada pekerjaan. Tadi Pak Andran sudah bilang, mereka sangat berdedikasi pada pekerjaan. All their life is about work. Nah, generasi milenial nggak mau itu. Generasi milenial mau work and life harus balance. Kenapa? Karena generasi milenial itu punya kehidupan lain selain bekerja. Harus diakui mereka punya kehidupan lain selain bekerja. Dan pimpinan harus bisa menyadari bahwa ini ada baiknya buat mereka juga, gitu kan. Kenapa? Mereka biasanya rajin berorganisasi, Mbak Ria. Mereka rajin berkomunitas. Mereka rajin dalam banyak kegiatan gitu. Dan fungsi-fungsi sosial mereka di luar jam kerja juga harus diperhatikan. Gitu ya. Itu paradigma yang pertama. Jadi bukannya sulit diatur, tapi kaum muda itu biasanya punya kreativitas sendiri kan ya. Mereka punya cara sendiri kan ya, Mbak Ria ya. Maka kita harus bisa menggunakan sebuah peribahasa Cina, Mbak, yang mengatakan bahwa yang kucing hitam, kucing putih doesn't matter, yang penting bisa nangkap tikus. Jadi kita harus bisa melihat seperti itu, Mbak. Tidak harus cara saya, Mbak. Tapi yuk kita padukan kemauanku dan caramu gitu. Ya, ngotot dengan hasil, tapi fleksibel dalam prosesnya, Mbak. Ya, ngotot terhadap hasil yang diinginkan, tapi sangat fleksibel terhadap cara untuk memperoleh hasil tersebut. Dan para leader generasi X dan Y harus mau untuk memberikan sedikit kebebasan, ruang gerak bagi para milenial untuk berkarya dengan caranya. Karena orang-orang milenial tuh begini, Mbak, moto mereka, Mbak. Kalau ada pekerjaan, show us what you want us to do, and then get out of our way. Show us what you want me to do, and then get out of my way. Jadi ya udah, kasih aja pengarahan, ya. Pokoknya Bapak maunya begini, ya wes pokoknya caranya ya wes terserah lah. Nah, kalau kayak gitu, Mbak, anak-anak muda merasa lebih dihargai, Mbak.
Sangat dihargai, bener ya Mbak Ria ya? Daripada micromanaging, dikit-dikit, aduh, wah, detil. Mereka justru malah tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi, Mbak. Jadi bukannya sulit diatur, tapi tidak mengerti gitu, bahwa mereka itu punya jiwa ekspresi yang sangat tinggi gitu. Kekayaan intelektual mereka harus diakomodir, Mbak. Dengan cara bagaimana? Memberi mereka ruang gerak yang cukup untuk bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua, tidak loyal kutu loncat. Oke, ini memang banyak terjadi. Tapi teman-teman sekalian, ya, apakah ada anak-anak milenial yang stay loyal di satu perusahaan dan mengabdi? Apakah ada? Pasti ada. Pasti ada. Dan bahkan saking mengabdinya, Pak Andrea tahu banyak sekali orang seperti itu, sampai saking mengabdinya tuh Mbak, jadi manajer Mbak, bahkan menjadi direktur dan lain sebagainya, gitu ya. Berarti bagaimana dong? Nah, yang salah adalah pada strateginya, ya. Orang-orang kolonial, ya, X terutama, mereka itu apa ya? Terlalu saklek, Mbak. Jadi gini, Mbak. Yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Ini pengalaman saya. Tadi Mbak Ria membacakan saya itu dari IHG, Intercontinental Hotel Group, ya. Nah, mereka itu, Mbak, punya moto, Mbak. Moto mereka adalah a room for you. Kami memberikan ruang buat Anda. Ada 4 janji mereka, Mbak. Room to have a great start. Jadi awal yang luar biasa. Kami janji kalau kamu gabung sama perusahaan kami, you will have. Yang kedua, you will be yourself. Yang ketiga, you will grow. Yang keempat, you will be involved. Dan ini adalah moto mereka, Mbak. Ketika saya masuk di IHG, dan saya benar-benar kayak disambut, Mbak. Selama 2 hari itu, Mbak, saya itu tidak disuruh kerja, Mbak. Saya dikasih kayak semacam formulir dengan foto dan beberapa keterangan tentang departemen masing-masing. Dan saya hanya disuruh keliling dan ngobrol, Mbak, dengan mereka, ya, untuk saling mengenal tiap-tiap departemen. Saya benar-benar disambut, Mbak. Di mana-mana saya pergi, mereka panggilnya, Bang Budi, Bang Budi, kok sudah kenal? Ternyata mereka briefing sebelumnya, kan. Itulah rata-rata teman-teman bintang 5 di Bali itu biasanya seperti itu gitu. Patokannya Ritz-Carlton Four Seasons. Mereka harus menghafal nama-nama tamu, apalagi tamu-tamu VIP. Ya kan, apalagi level manajer ke atas tuh PR-nya adalah penting. Room to be yourself. Kalau kita lihat iklan lowongannya IHG, Intercontinental Hotel Group, itu yang dipasang, Mbak, foto-fotonya adalah foto-foto karyawan. Dan seragamnya bukan seragam kerja, Mbak. Seragam bulu tangkis lah, seragam apalah gitu. Jadi, adalah room to be yourself gitu. Jadi, bakatmu itu tidak akan hilang gitu. Kamu adalah dirimu. Kami tidak akan merampas dirimu dengan hanya bekerja. No, kami sangat menjunjung work-life balance. Loh, kok nyambung? Nah, itu, Mbak. Secara psikologis tuh, loh, kok nyambung? Oh, saya mau gitu. Ya. Yang ketiga, room to grow. Mereka punya fast track to supervisory. Kalau anak ini sikapnya bagus, langsung dimasukkan dalam fast track to supervisory. Ya, dan mereka punya chain hotel di banyak tempat, sehingga mereka bisa memberikan masukan agar anak-anak yang bagus ini dipastikan mendapatkan posisi-posisi tertentu. Ya. Dan yang terakhir, room to be involved. Room to be involved ini di departemen saya, training manager, waktu itu kami setiap minggu sekali ada leaders meeting, Mbak. Leaders meeting itu, tugas leader justru nggak boleh ngomong. Kita makan nasi jenggo ya. Kalau di Bali kan nasi jenggo ya. Kalau di Jawa mungkin sego kucing kali ya, Mbak ya. Sego kucing ya. Jadi kita tuh nggak boleh ngobrol, malah kita tuh jadi kayak muter gitu ya. Duduk lesehan, mereka saling cerita. Minggu lalu tuh kamu ngapain? Apa dengan keluargamu? Anak bagaimana? Ayah bagaimana? Jadi mereka tuh saling cerita. Jadi mereka benar-benar dimanusiakan, Mbak, di Wongke, Mbak. Ya. Nah, kalau seperti itu perlakuannya, tentu karyawan akan lebih kemungkinan stay-nya kan lebih besar, Mbak.
daripada kalau tidak diperlakukan dengan baik, ya. Jadi bukan sifatnya yang adalah kutu loncat, tapi suasana yang kita ciptakan di tempat kerja yang membuat mereka menjadi kutu loncat. Jangan buru-buru salahkan mereka loh. Jangan-jangan ada peran dari kita juga, ya. Yang ketiga, mereka itu terlalu berani, terlalu vokal, terlalu ambisi. Oke, baik. Tapi gini loh teman-teman, singa aja bisa ditaklukkan loh. Singa aja bisa dilatih loh, supaya jinak, sehingga bisa main di sirkus. Masa sih kita tidak bisa dalam tanda petik menaklukkan bawahan kita, ya kan? Ada seorang penulis Warren Bennis ya, Warren Bennis namanya, dia kalau nggak salah menulis buku manajemen mengelola sumber daya manusia. Tapi judulnya Mbak Ria, mengembalakan kucing. Itu judulnya, Mbak. Loh, ini kok ngomongin mengenai SDM, tapi judulnya mengembalakan kucing. Maksudnya apa? Jadi dia bilang begini, Mbak. Kalau di tempat kerja kita, orang-orangnya itu adalah orang-orang pematuh, ya. Halo? Dikit-dikit ya Pak, siapa? Ya. Bu. Iya. Mungkin bisa Oke, Bu Esther mungkin bisa di mute. Jadi kalau tipe orang-orangnya adalah tipe orang-orang yang patuh, para leader mengembalakan sapi. Kalau para leader mengembalakan sapi, alias yes Pak, yes Bu, perusahaan tidak akan lari kemana-mana. Tapi justru, kalau perilakunya seperti kucing, yang agak sulit untuk dituntun ya. Kucing itu kan rada nakal ya, dan dikit-dikit tuh bisa nyakar loh, Mbak Ria ya. Yes. Tapi kucing itu adalah makhluk yang luar biasa, dan bahkan boleh dibilang makhluk yang mulia. Mbak Ria tahu nggak kenapa? Kucing itu masih keluarganya apa? Ada yang tahu? Kucing itu masih keluarganya apa? Yang tahu di unmute? Pak Andra tahu ya? Layan. Nah, betul Pak Harvin ya, terima kasih. Iya, jangan main-main sama kucing, itu masih satu keluarga sama singa. Artinya apa? Artinya justru keberanian anak-anak muda ini adalah aset yang luar biasa gitu. Mereka itu seperti kucing. Mereka itu leluhurnya adalah singa. Justru kalau mereka berani bersuara, berani berpendapat, wah, mereka akan menjadi senjata ampuh untuk mendobrak otoritas, birokrasi, organisasi, struktur yang terlalu gemuk, terlalu bertele-tele, ya kan? The future lies in the hands of the young people, kan begitu. Saya lama menjadi penerjemah untuk Polri, Mbak Ria. Yes. Mereka itu anak-anak muda yang di training, itu mereka frustasi, Mbak. Kenapa? Karena buat keputusan adalah orang-orang tua yang ada di atas. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menunggu. Sampai yang tua-tua itu pensiun, nah mereka baru bisa maju dan mengubah banyak kebijakan perusahaan sehingga menjadi lebih ramping, Mbak. Lebih transparan, Mbak. Dan akibatnya lebih disukai oleh banyak orang. Teman-teman sekalian, dalam konteks berani ini, saya mau menyebutkan ada 7 industri yang nantinya kemungkinan akan kotar-katir gara-gara kaum milenial. Yang pertama, Harley Davidson. Anak-anak milenial itu sudah mulai nggak begitu suka sama Harley Davidson. Kenapa? Kesannya apa? Kalau iya, kesannya tua. Hanya Om Indro ya, Om Indro yang suka Harley Davidson ya. Orang-orang tua-tua. Padahal anak-anak muda itu sukanya apa? Yang praktis, Mbak. Yang praktis. Makanya motor-motor murah meriah Jepang itu mereka suka. Praktis. Yang kedua itu golf. Kemungkinan mereka tidak akan menyukai golf. Ya, I'm so sorry Pak Andran ya. Kenapa? Karena mereka sangat aware, sangat conscious dengan ini lahannya buat apa gitu. Lahan segini banyaknya untuk golf. Lah kenapa nggak dibuat untuk, nah, anak-anak muda lebih concern terhadap lingkungan, Mbak. Dan makan banyak waktu. Dan KD-nya mahal. Oke, itu yang kedua, golf. Yang ketiga, Coca-Cola, Mbak. Ini Coca-Cola bisa bahaya. Kenapa? Karena anak-anak muda sangat aware dengan gaya hidup yang lebih sehat, Mbak. Mereka sudah tahu, Mbak. Di YouTube itu banyak sekali tayangan-tayangan yang membuka paradigma kita tentang betapa banyaknya kandungan gula
dalam Coca-Cola, termasuk McDonald. Ya, makanan-makanan yang olahan itu yang setelah diteliti penyebab pertama kanker, makanan-makanan olahan, makanya cheeseburger. Saya pernah, Mbak, melihat sebuah tayangan, Mbak. Orang mau dioperasi nih ceritanya, Mbak Ria, ya. Terus diambil darah. Ketika diambil darah, apa yang terjadi di tabung itu, Mbak? Darahnya itu, Mbak, antara darah kayak air sama minyak, Mbak. Ada darah terus ada kayak cairan di atasnya, Mbak. Itu nggak bisa nempel, Mbak. Itu lemaknya akibat makan cheeseburger dan minum soda, Mbak. Nah, anak-anak muda zaman sekarang lebih aware dengan hal-hal seperti itu, sehingga Coca-Cola, McDonald, rokok, termasuk minuman beralkohol, itu kemungkinan besar akan ya gulung tikar nanti. Karena anak-anak muda milenial jauh lebih pintar. Nah, jadi bagaimana mengakomodir keberanian mereka kalau begitu? Jadilah Tutwuri Handayani. Ayo, siapa yang tahu apa itu Tutwuri Handayani? Di belakang memberi dukungan. Di depan? Tutwuri di belakang memberi dukungan. Contoh. Di depan? Di depan memberikan teladan. Di belakang memberikan dorongan atau dukungan. Betul ya. Jadi terhadap anak-anak muda yang berani ini, kita harus bisa menjadi seorang Tutwuri Handayani. Kita beri role model, kita arahkan keberanian mereka, jangan dikebiri. Kan begitu ya. Yang keempat adalah mereka selfish. Mereka punya jiwa kompetitif yang luar biasa. Well, ini benar. Ini benar. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang, Mbak, itu dari kecil, Mbak, sudah encourage, didorong untuk berkompetisi, Mbak. Pertama, ranking sekolah. Kedua, mereka itu kursus-kursus, Mbak. Ya, kumon lah, macam-macam. Itu kan menimbulkan jiwa kompetitif dalam diri anak-anak. Belum lagi buku-buku motivasi, Mbak. Tahun 80-an, buku-buku motivasi seperti Zig Ziglar lah, John Maxwell, yang lain-lain ya, Jim Rohn, itu kan mulai dari Thinking and Grow Rich itu ya, Napoleon Hill itu. Buku-buku pemberdayaan itu mulai sejak tahun itu berkeliaran, Mbak. Dan akibatnya orang tua itu jadi lebih aware, lebih ngeh dengan cara mendidik anak, sehingga anak-anak pun dididik sehingga mereka tumbuh memiliki jiwa pemenang. Ya. Jadi bukan selfish, tapi mereka itu dibiasakan untuk menjadi orang yang independen. Nah sekarang Mbak Ria, saya ada pertanyaan nih. Kalau anak-anak di sekolah ya, TK, SD ya, mana yang pertama-tama harus mereka pelajari dulu? Kemampuan mereka bekerja sama atau kemampuan mereka untuk mandiri? Yang mana nih kira-kira? Kerjasama dulu, baru mandiri, atau mandiri dulu baru kerjasama? Mandiri baru kerjasama mungkin. Betul, Mbak. Betul sekali ya. Kenapa? Karena kerjasama adalah kita bisa dibilang kerjasama kalau masing-masing mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Nah, kalau masing-masing orang yang bekerja dalam kelompok tidak mengerjakan apa yang dia kerjakan, kan berarti tidak bisa kerjasama dong. Berarti apa? Saling mengandalkan satu sama lain. Kerjasama kan mengandalkan. Gimana mau mengandalkan kalau dianya tidak bisa mandiri dulu? Ya. Jadi bukan kompetitif, tapi mereka memang dibesarkan untuk menjadi orang yang lebih mandiri. Oke, yang kelima sekarang, kurang tata krama. Oke, kurang tata krama misalnya dalam hal berpakaian. Kenapa, Mbak? Karena role model mereka siapa dulu? Role model mereka adalah orang-orang seperti Steve Jobs yang cuma pakai kaos doang. Ya kan, role model mereka itu Zuckerberg, ya, Bill Gates, ya. Kalau di kita tuh ada Bob Sadino yang celana pendek kemana-mana, ya. Role model mereka apa? Kantor Google, kantor Facebook, yang benar-benar santai banget gitu. Yang benar-benar masuk aja tuh kita tuh kayak, dapat inspirasi. Jadi gimana nggak mereka terbentuk suasana santai gitu. Artinya gitu loh, buat anak-anak muda, kalau terlalu formal, itu mereka nggak suka. Ya, jangan formal-formal lah, kayak gitu kita kan teman gitu ya. Justru informal itu akrab. Gitu ya. Yang keenam, terlalu menggampangkan, santai dan tidak fokus. Ya. Oke, sebenarnya benar nggak sih mereka seperti ini? Iya dan tidak. Yang membuat dia iya adalah karena mereka itu sebenarnya hanya kurang wawasan aja, Mbak. Mereka itu kurang wawasan. Kadang-kadang orang tua
mengharapkan anak-anak itu bisa mengerti sebagaimana mereka orang tua. Padahal kan nggak mungkin, Mbak. Mereka itu hanya anak-anak gitu. Dan tugas orang tua adalah membantu anak-anak, membantu anak muda, supaya mereka bisa melihat the bigger picture-nya itu seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, karena anak-anak ini kesannya menggampangkan, saya langsung ke yang ketujuh, cuek. Kenapa? Karena ya kalau saya harus mengatakan para pimpinan punya andil di sini. Ada satu istilah yang menarik, Maria. Direction is faster than speed. Direction, arah, lebih cepat daripada kecepatan itu sendiri. Jadi, disinilah letak prinsip yang pertama tadi. Itu ya, yang cepat itu lambat, lambat itu cepat. Jadi, para pimpinan itu harus bisa memberikan arah. Kita tuh mau kemana gitu. Mereka itu harus diyakinkan. Kita tuh mau kemana. Daripada kita biarkan, mereka kan cepat, Mbak. Larinya ke sini. Nggak taunya pimpinan maunya ke sana. Makanya, wes jangan ini dulu lah. Yuk kita rembukan dulu. Ya kita tuh mau ke sini gitu ya. Nah, kalau mereka sudah bisa melihat big picture-nya seperti apa peran mereka, dan bagaimana apa yang mau kita tuju ini menguntungkan bukan hanya kita sebagai perusahaan, tapi rakyat banyak, mereka akan diyakinkan, Mbak, untuk bertindak. Karena anak-anak zaman sekarang sangat conscious dengan lingkungan, dengan kepedulian dengan orang lain. Mereka kalau tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan itu menguntungkan orang banyak, ya, ada jiwa sosialnya di situ, mereka akan sedikit ogah-ogahan gitu. Kayak misalnya campaign Starbucks, we are not selling coffee, tapi we are saving the world, katanya gitu. Wah, mereka tidak hanya menjual kopi, tapi mereka menyelamatkan bumi ini. Dari apa? Dari kepunahan pohon-pohon yang ditebang untuk membuat cup-cup itu, Mbak. Cup-cup kertas atau cup-cup plastik. Nah, mereka mengkampanyekan membawa mug ke Starbucks sehingga mereka bisa mengirit sampah plastik, limbah, dan lain sebagainya. Jadi, dengan campaign itu, karyawan di sana melihat, kita tuh tidak hanya menjual kopi, tapi kita punya misi Sosial. dunia ini. Nah, anak-anak muda suka, Mbak, yang kayak gitu-gitu, Mbak. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, demikianlah penutup dari apa yang saya sampaikan. Intinya adalah sebelum kita mengubah tindakan kita, apapun alasannya, ya, perilaku dari milenial ini, pertama-tama yuk kita rubah cara pandang kita dulu. Jangan-jangan terhadap sebuah kesalahan itu, kita sebagai pimpinan punya andil, karena kita belum benar-benar memahami seperti apa sebenarnya cara berpikir mereka. Ingat teman-teman, in the end, kita tidak mau tension, kita mau connection. Ya. Thank you, Mbak. Sekian dari saya. Oke, Pak Budi, terima kasih. Menarik sekali materi yang telah disampaikan ngomongin generasi milenial ya. Tadi kalau ngomongin generasi milenial, yang paling menarik ngomongin bagaimana sih bisa connect dengan mereka. Nah, di sini yang disampaikan oleh beliau, oleh Pak Budi tadi menyampaikan bahwasanya kaitannya dengan bagaimana persepsi dari seorang pemimpin. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah mindset kita. Jadi kalau semisal tadi generasi milenial ada generasi yang susah diatur, apakah benar seperti itu ataukah memang cara kita yang salah ya? Kemudian tadi ngomongin semisal bahwasanya mereka adalah generasi-generasi yang suka pindah-pindah. Apakah benar mereka itu memang suka pindah ataukah kita tidak memberikan apa yang mereka harapkan? Ataukah apakah memang kita telah memberikan kesempatan ataukah kita telah melibatkan mereka ataukah kita memang sudah menganggap mereka menjadi bagian mindset, ubah pemahaman, kemudian koreksi atas apa yang telah kita berikan kepada generasi-generasi milenial ini ataupun kepada karyawan-karyawan kita. Ada pertanyaan untuk Pak Andran dan Pak Bu kita yang telah join di kesempatan ini, yaitu pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Galuh di sini. Beliau menanyakan, jadi tadi kaitannya bagaimana sih mengubah mindset ini gitu ya, terutama bagi seorang departemen ya, pimpinan ya, khususnya untuk generasi milenial. Tadi kan ringkasnya adalah bagaimana sih kita mengubah mindset kita terhadap generasi milenial ini gitu ya. Kalau mungkin boleh sedikit sharingnya, jadi begini, saya sendiri adalah generasi milenial. Kadangkala kita dianggap bahwasanya saya mewakili generasi milenial mungkin ya di lingkungan kerja, bahwasanya
Ya betul. Tadi Pak Budi menyampaikan kita dibilang kadang dianggap sebagai yang sok tahu mungkin, atau mungkin kita yang dianggap sebagai tadi ya, kamu itu kita memiliki cara tersendiri yang sebenarnya cara itu dipersepsikan oleh mungkin leader kita, Allah mungkin beda generasi kita yang dianggap bahwasanya cara-cara yang kita lakukan itu melanggar ataukah di luar daripada cara-cara yang telah dilakukan generasi-generasi sebelumnya. Sehingga cara-cara yang kita lakukan ini tadi yang dianggap atau dipersepsikan sebagai cara-cara yang salah. Nah, pertanyaan Pak Galuh ini tadi, jadi bagaimana sih seorang leader ini harusnya bisa mengubah sebuah mindset pemikiran mereka agar kita sebagai generasi milenial ini memiliki kesempatan gitu ya. Jadi dengan cara kita, kita bisa sama-sama menumbuh kembangkan perusahaan kita. Itu pertanyaannya dari Pak Galuh untuk Pak Budi dan Pak Andren. Mungkin singkat saja karena kita terbatas waktunya, Bapak. Oke, baik. Baik, saya dulu mau izin Pak Budi ya, saya merespon pertanyaan. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya, dari Galuh. Tapi dulu saya punya temen Galuh ini cewek, jadi ibu Galuh ya. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Mohon maaf. Ya, selamat sore Pak Galuh. Terima kasih Pak Galuh. Baik. Perkenalkan Pak, saya Galuh. Kebetulan saya salah satu HR di sebuah perusahaan yang notabene rata-rata divisi head di tempat saya termasuk di dalam kategori BB, Pak. Oke, maaf Pak Galuh, suaranya ini, jadi mungkin bisa tolong di mute saja karena tadi pertanyaannya sudah tercover ya Pak Galuh ya. Iya, baik. Silakan di mute. Terima kasih Pak Galuh. Baik. Begini Mbak Ria dan Pak Galuh dan teman-teman semua. Ini pertanyaan ini persis apa yang saya alami ketika saya bergabung di perusahaan terakhir, ya salah satu grup perusahaan holding company dengan unit bisnis itu ada sekitar 27 unit bisnis yang berbeda-beda, ya. Jadi tapi kebanyakan dari unit bisnis ini adalah nuansanya adalah hospitality industry gitu ya. Nah, ada 27 unit ini, unit bisnis yang berbeda-beda ini, 50%-nya itu para departemen head-nya adalah generasi BB, ya, baby boomers gitu ya. Nah, tetapi di frontliner-nya, di bagian staff di frontliner-nya itu kebanyakan saya merekrut anak-anak milenial, ya. Kalau di bidang non-hospitality, itu mungkin departemen head-nya juga kebanyakan generasi BB, mungkin juga frontliner-nya tidak harus milenial. Katakanlah perusahaan di bidang produksi, pabrik begitu ya, itu masih bisa. Tetapi kalau itu yang saya rasakan, tetapi kalau perusahaan di bidang hospitality, untuk frontlinernya kita harus terus improvement, kita harus terus inovasi, kita harus meng-create para frontliner itu adalah para generasi milenial. Karena identik dengan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi ya, energik begitu ya, kemudian semuanya serba fleksibel, kemudian typical service people-nya juga tinggi dan sebagainya. Nah, kami pernah mengalami yang sama Pak Galuh, bahwa 50% dari unit bisnis kami itu adalah para departemen head itu masuk dalam area generasi BNB, ya, baby boomers. Tetapi kami mempunyai top leader, corporate GM, itu walaupun beliau itu di usia baby boomers, tetapi beliau mempunyai pandangan luar biasa mengenai cara mengelola milenial. Kemudian bagaimana strateginya supaya kita bisa mensinkronkan operasional back office atau departemen head dengan para frontliner ini yang tentunya berbeda gaya, berbeda yang saya jelaskan tadi ya, berbeda area, karakteristik dan sebagainya itu juga berbeda. Maka yang paling penting memang kita harus memberikan pembekalan kepada para baby boomers itu sendiri, Pak Galuh. Artinya apa? Pembekalan apa? Ya seperti ini tadi ya, mengenai wawasan, pemahaman mengenai karakter-karakter milenial. Jadi kami pun juga sempat diberikan pelatihan mengenai membedah mengenai karakter para generasi milenial. Bahkan kita juga studi banding di beberapa perusahaan yang notabene hampir 80% itu manpower-nya adalah para generasi milenial gitu. Nah,
sesering kita melakukan katakanlah pelatihan, pembekalan dan sebagainya kepada para departemen head ini, mau tidak mau mereka juga akan terus mindset itu berubah, Mbak Ria. Ya, mindset itu berubah dan tadi disampaikan oleh Pak Budi, Tutwuri Handayani ini benar banget gitu ya. Saya sendiri merasakan sebagai corporate HR, saya menekankan kepada para departemen head yang levelnya sebetulnya juga hampir sama dengan saya. Ya mari kita tekankan, kita lakukan Tutwuri Handayani. Jadi tetap kita memberi contoh, panutan, tapi kita juga mengawasi. Tidak selalu otoriter begitu, tidak selalu kaku dan sebagainya. Nah, ini benar-benar pengalaman yang sudah saya alami Mbak Ria di corporate, di holding. Ya, saya selama 11 tahun di perusahaan terakhir itu. Dan syukur alhamdulillah proses ini dengan kita memberikan mindset kepada para departemen head, ini bisa berubah, akhirnya bisa sinergi, akhirnya bisa sinkron. Dan sebelum kami melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para departemen head, turnover yang paling tinggi itu memang ada di frontliner. Ya, turnover karyawan resign ya, kita rekrut resign lagi itu ada pada karyawan di frontliner ini. Tetapi setelah saya dengan direksi, dengan top manajemen melakukan program ini, ya hasilnya nyata Mbak Ria ya. Dalam waktu katakanlah 1 tahun, 1,5 tahun itu turnover sudah mulai stabil, bahkan zero turnover begitu ya untuk di frontliner. Karena apa? Kita sudah bisa mensinkronkan, kita bisa mensinergikan, dan mindset para departemen head itu pelan-pelan memang kita harus bisa menyesuaikan dengan generasi sekarang ini. Nah, itu saja sharing dari saya, pengalaman saya Pak Galoh, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Mungkin Pak Budi bisa menambahkan, silahkan. Oke, terima kasih Pak Andrian. Pak Budi bisa menambahkan mungkin terkait sama pertanyaan dari Pak Hidayat ya. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Pak Hidayat ini tadi terkait sama pertanyaan Pak Galuh. Jadi kalau melihat dari pemaparan yang disampaikan Pak Budi tadi ngomongin bagaimana kita bisa seorang pemimpin harus mengubah mindset, berarti untuk saat ini untuk bisa menghadapi generasi milenial ini berarti kita harus mengubah cara. Kemudian di sini mungkin ada beberapa hal yang kita perlu tingkatkan lagi kaitannya sama soft skill, kemudian di negosiasi ya, kemudian supervisor skill. Apakah itu benar Pak perlu diubah juga kaitannya sama generasi saat ini gitu? Ya, oke. Terima kasih Mbak Ria ya. Jadi apakah perlu berubah? Ya. Generasi X yang sekarang ada pada puncak pimpinan harus menyadari bahwa dunia tidak seperti ketika dia dibesarkan. Bahwa di hadapannya sekarang sudah ada digital disruption. Dan ada sebuah makhluk yang sangat unik di tempat kerjanya yang disebut dengan anak-anak milenial. Anak-anak milenial juga harus menyadari bahwa bosnya itu adalah orang-orang X yang agak kaku, struktural, agak formal, kemudian lebih mengutamakan tata krama gitu ya. Generasi X butuh milenial. Generasi milenial butuh X. Lalu bagaimana? Mereka berdua harus sama-sama menyadari bahwa generasi X juga banyak kekurangan. Generasi milenial juga banyak kekurangan. Lalu bagaimana? Mereka harus bisa saling ketemu, Mbak. Harus bisa connect, bukan tension. Nah, bagaimana mereka bisa connect? Anak-anak milenial juga harus banyak belajar tentang manners, ya, kesopan santunan, ketepatan waktu, disiplin kerja, sikap, banyaklah yang perlu mereka belajar dari orang-orang generasi X. Ya, orang-orang generasi X juga harus belajar dari kemampuan mereka, anak-anak milenial dengan digital, ya, energi mereka dan lain sebagainya lah. Intinya adalah, yuk menyadari masing-masing punya keterbatasan. Kenapa kita tidak sepakat aja? Kalau memang milenial ini tidak terlalu melanggar prinsip-prinsip yang adalah rule yang jelas dari perusahaan, kalau tidak melanggar, kenapa X tidak memberikan keleluasaan, gitu loh, buat milenial untuk mengekspresikan dirinya, ya. Nah, ini adalah sebuah agreement yang mungkin non-written, tidak perlu ditulis. Bagaimana si pimpinan ini mentoleransi perilakunya. Tapi milenial pun harus mau mentoleransi
perilaku, sifat-sifat yang memang bawaannya generasi X. Jadi Mbak, intinya adalah apapun itu bisa diatasi apabila ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk saling sepakat, Mbak. Gitu. Oke. Berarti di sini ngomongin kesepakatan, berarti di sini ngomongin apa yang kamu mau, apa yang saya mau, itu harus ketemu dulu ya Pak Betul, Budi. Mbak. Betul, Mbak. Betul, Mbak. Jadi, ya. Dan satu lagi, kalau kamu adalah generasi X dan kamu ingin tahu apakah leadership-mu itu masuk atau tidak, mungkin kamu bisa punya tangan kanan, bisa punya dalam tanda petik mata-mata anak-anak milenial juga yang lebih pro ke kamu untuk coba cari tahu gitu secara informal aja gitu. Gimana sih Ibu, gimana Bapak, selama ini kamu happy apa enggak gitu. Kan dari pertanyaan sederhana seperti itu kan kita bisa memberikan masukan nih kepada Ibu dan Bapak yang adalah top management, kan seperti itu. Oke, Pak Budi. Jawaban dari Pak Budi ini terkait sama pertanyaannya Pak Harvin. Jadi sebenarnya mana sih Pak yang lebih efisien? Jadi generasi kolonial ini yang harus memahami atau menyesuaikan generasi milenial atau cara-cara milenial, ataukah generasi milenial ini yang harus memahami atasannya si generasi kolonial ini gitu. Kemudian mungkin sharingnya mungkin terkait jadi jenis training seperti apa atau cara seperti apa sih Pak yang sekiranya paling cocok untuk bisa diberikan ke generasi milenial ini. Di sini kaitannya sama role play. Pertanyaan dari Pak Harvin mungkin seperti itu singkatnya. Oke, mungkin Pak Andren mau jawab yang kedua, saya jawab yang pertama dulu ya. Oke. Jadi kalau yang pertama itu kan mindset-nya mereka dong yang harus berubah, ya kan? Kita kan lebih lama, kita kan lebih senior, kita kan lebih bijaksana, lebih banyak pengalaman, lebih banyak makan garam. Ini nggak bisa, Mbak. Yang harusnya itu adalah kedua belah pihak mau menyesuaikan diri. Supaya apa? Supaya tempat pekerjaan itu jadi tempat pekerjaan yang nyaman, yang damai gitu, Mbak. Bayangkan sebuah tim yang tidak saling mengenal gitu ya. Tim itu kan seperti bikin kopi, Mbak ya. Ya, masukin kopinya, masukin gula, lalu diaduk kan. Nah, sama itu X sama milenial itu kan diaduk. Pertama-tama kan, wah, saling berterbangan kan kemana-mana itu ampas kopinya. Tapi lama-lama pembentukan tim yang kuat itu kan lama-lama ampasnya akan ada di bawah, Pak. Artinya tidak ada lagi masalah, Mbak. Tapi proses pengadukan itu akan menciptakan banyak ketidaknyamanan. Ya, karena X dan milenial ini ingin saling kenal. Ingin membangun jembatan. Karena kita bekerja sama dan tidak saling kenal, akibatnya akan terjadi gesekan-gesekan. Tapi apabila pimpinan bisa peka terhadap hal itu dan mengakomodir sehingga mereka saling kenal, lama-lama itu Mbak, cair Mbak. Ampasnya kopinya akan kemudian turun gitu Mbak. Akibatnya kesalahpahaman bisa semakin diperkecil. Jadi intinya adalah kedua-duanya harus mau berubah, kedua-duanya harus mau belajar, kedua-duanya harus mau menyesuaikan diri, dan kedua-duanya harus mau sedikit toleransi gitu. Saya sedikit mengalah, nanti X yang sedikit mengalah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi mungkin kalau saya boleh mengutip materi yang tadi Pak Budi sampaikan, kayak pertanyaan Pak Harvin tadi ngomongin to be yourself, to be grow, to be involved ya Pak. Di situ antara perusahaan leader itu, kalau saya pernah mungkin sharing terkait pertanyaan Pak Harvin dan materi yang disampaikan Pak Budi. Jadi ada salah satu perusahaan di Jakarta itu yang memberikan space ruang untuk karyawan-karyawan milenialnya itu mengeksplor diri. Di situ mereka dikasih satu ruang khusus, kemudian mereka dikasih kepercayaan, tadi kaitan sama materi Pak Budi, bahwasanya kepercayaan dibangun oleh perusahaan agar tingkat retensi itu juga lebih tinggi. Jadi mereka itu diberikan kesempatan mengeksplorasi yang itu sesuai dengan sebenarnya kaitan sama pekerjaan mereka juga. Tapi di situ mereka diberikan kepercayaan sebagai founder dan co-founder. Karena kita tahu juga sebagai generasi milenial ini identik dengan mereka senang akan yang namanya keterlibatan di sebuah perusahaan, kepercayaan tadi disampaikan oleh Pak Budi. Mungkin contoh lain bisa disampaikan oleh Pak Andran di perusahaan yang beliau selama ini geluti. Monggo Pak Andran. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Harvin ya, pertanyaannya juga menarik sekali. Ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Budi mengenai masuk ke manajemen milenialnya sendiri ya. Nah, kalau pertanyaannya Pak Harvin selanjutnya kan ini
bicara mengenai jenis training yang bagaimana ini yang bisa applicable kepada milenial ini, bisa blend in di area milenial ini ya. Intinya begini Bapak Ibu semuanya ya, kalau mengenai materi training, soft skill itu saya kira dari dulu sampai sekarang tidak banyak perubahan. Artinya ada perubahan tetapi hanya pada metodenya saja Mbak Ria. Ya. Kontensnya pada dasarnya kalau soft skill ini kan seperti pengembangan diri, kemudian perilaku begitu ya, kedisiplinan. Saya kira dari dulu sampai sekarang ini sama. Nah, cuman saya pernah punya pengalaman juga bahwa bagaimana ini menciptakan suasana training dengan materi yang lama ini tetapi bisa diterima oleh generasi sekarang ini gitu ya. Ternyata saya harus banyak melakukan perubahan. Satu, dari ruangan saja saya sudah mempunyai planning dan sempat kami rubah. Biasanya kalau di perusahaan tempat training atau kelas training itu cuma dicantumin training room begitu ya. Betul ya? Nah, saya pernah merubah itu dengan nama ruangannya itu mentorship room. Itu sudah beda. Karena apa? Generasi milenial itu senang sekali dituntun, senang sekali jadi bukan dikasih materi terus begitu ya. Tetapi lebih suka kayak diskusi, kemudian konseling dan sebagainya ya. Bahkan ruangan itu kami selalu gunakan untuk konseling dan coaching. Jadi private begitu satu persatu. Karena generasi milenial juga banyak orang yang karakteristiknya itu malu begitu kan. Wah, aku malu dong dengan para senior dan sebagainya. Padahal aku punya ide. Ya, mereka merasa takut. Caranya gimana? Kita masukkan dalam mentorship room. Ya kan? Kita masukkan dalam mentorship room, kita face to face, kita gali ya. Intinya mentorship itu kita harus mengarah ke future mereka. Ya, kita menggiring ke future mereka. Jangan ke flashback. Kalau ke flashback lagi, mereka nggak tertarik gitu. Tetapi kalau future, iming-iming yang sifatnya konsisten ya, komitmen dari perusahaan itu. Misalnya apa? Holiday reward. Kita ada program itu. Kita sampaikan ke karyawan yang para milenial ini. Nah, metode inilah yang kita bangun Pak Harvin ya. Itu pernah kami lakukan dan ini bisa berhasil. Metode pelatihan itu banyak sekali. Bisa juga dengan cara orang seniornya tidak harus memberikan presentasi, Mbak. Tetapi saya balik. Saya balik. Jadi pesertanya para milenial, itu kami tunjuk, nggak usah kami tunjuk, aja mereka juga sudah mulai ada keberanian gitu ya. Tetapi semuanya sebelumnya kita briefing ya, dalam pelatihan-pelatihan itu. Mereka mau gitu. Bahkan jujur aja di tempat kami dulu, departemen head aja mengoperasikan proyektor aja nggak paham gitu, ya kan? Tapi kalau para milenial ini yang saya sebut dengan digital native, itu mereka sangat paham sekali ya. Mau nggak mau orang senior harus belajar sama anak-anak yang baru dan ini real begitu. Nah, berarti ini sekaligus ngasih kepercayaan nggak sih Pak ke generasi milenial itu? Exactly, betul. Jadi saya rubah metodenya Pak Arvin ya. Kalau materi training saya kira dari dulu sampai sekarang sama, tinggal di improvement aja kontensnya, tetapi metode ini yang menurut saya sangat menentukan ya, dari ruangan, kemudian model presentasinya. Bahkan di sini sudah disebutkan oleh Pak Harvin mengenai role play. Kami melatih atau mementor para generasi milenial itu langsung on the spot di area tempat kerja. Jadi bukan selain theoretical yang kita berikan, presentasi seperti itu ya. Kemudian kita tindak lanjutnya adalah role play. Anak-anak milenial itu yang seneng banget langsung role play begitu ya. Ya kan? Kita ajarin misalnya cashiering, display produk, kemudian upselling, suggestive selling. Anak-anak muda itu milenial itu paling suka langsung kita berikan role play. Nah, metode-metode ini yang kita rubah dan itu menurut saya cukup efisien dan berhasil. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya Pak Arvin ya. Terima kasih Pak Andra. Tambahan jawaban. Singkat saja Pak Budi karena kita terbatas waktu, masih ada satu pertanyaan yang harus kita jadi sehubungan dengan training kan, kalau role play kan itu lebih ke skill ya, skill training. Tapi kan ada juga training-training yang sifatnya karakter ya. Sebenarnya generasi X ini bos-bos mereka kan menyampaikan tuh, ya kita harus rajin, kita harus disiplin, gak boleh telat. Itu kan milenial, kekurangan milenial banget. Kadang-kadang gini loh, Mbak Ria. Kalau bos mereka ngomong itu, buru-buru masuk kiri keluar kanan ya. Masuk kiri itu mental lagi gitu. Makanya orang-orang seperti saya dan Pak Andran itu sangat dibutuhkan gitu. The power of strangers.
ketika ada orang lain yang ngomong hal yang sama, ya, tapi disampaikan oleh orang yang berbeda, itu mereka jadi lebih mendengarkan gitu. Orang-orang yang berbeda ini, yang disebut motivator. Padahal sebenarnya sama aja. Cuman karena terlalu perantara ya Pak ya? Iya. Ada perantara. Para motivator itu ya. loh. Karena terlalu sering ketemu, akhirnya apa yang disampaikan itu nggak masuk, Mbak. Ya, the power of another people untuk menyampaikan materi yang sama. Yang kedua adalah tadi saya tertarik holiday reward. Ini sangat benar sekali karena anak-anak muda itu lebih kamera conscious ya, lebih Instagram ya. Mereka tuh lebih suka jalan-jalan, Mbak. Mereka yakin dengan membeli pengalaman itu nilainya akan luar biasa daripada membeli barang atau membeli benda ya. Jadi kalau memang memungkinkan para leader bisa buat semacam kayak trip gitu dengan mereka, itu pasti bondingnya dapat banget dan keinginan mereka untuk tampil di sosmed juga terpenuhi melalui acara pergi-pergi bareng itu, gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Budi atas tambahannya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun karena kita terbatas waktu sampai jam 16, satu pertanyaan yang akan saya pilih untuk mewakili teman-teman yang ada di sini, yaitu pertanyaan tadi dari Pak Hendra Huang ya. Jadi sebenarnya idealnya tuh siapakah yang menjadi change agent yang terbaik untuk bridging antara generasi Z, generasi X, dan bahkan generasi Y ya Pak, yang ngomongin generasi milenial ini Pak, gitu Pak. Change agentnya tuh sebenarnya siapa sih Pak yang paling? Ya, saya minta maaf ya karena saya kurang memahami pertanyaan ini, Mbak Ria. Begini, Mbak Ria. Karena prinsip saya begini. Prinsip saya kita tidak boleh menuding orang. Kamu harus berubah. Nggak bisa, Mbak. Kita bersama, Mbak, harus berubah. Baik X maupun milenial harus ada keinginan, Mbak. Kalau kita mau hidup bersama, berdampingan, dan meniti masa depan bersama, kita berdua harus berubah gitu, Mbak. Jadi iya, gitu, Mbak. Berarti sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah disampaikan atau dijelaskan juga oleh Pak Budi bahwasanya untuk bisa menjembatani untuk antara generasi ini adalah perlu kerjasama kita ya Pak. Antara generasi X, milenial, bahkan nanti generasi Alpha, itu kita perlu kerjasama untuk bisa sama-sama menjadi agen perubahan. Itu berarti. Kalau gitu saya berarti masih punya satu pertanyaan lagi. Pak. Boleh Pak Andran singkat saja? Mbak Ria, boleh. Iya, maaf saya interrupt. Ini ada pertanyaan dari Mbak Reska Prakarsa Ardani ya. Saya ingin tanya, generasi milenial ini malu tanya ke seniornya, jadi lebih ke gengsi gitu ya. Ini mohon maaf nih, yang gengsi ini yang milenial atau yang senior nih, tetapi saya bisa menangkap ini ya. Gini, Mbak Reska, saya dan Pak Budi ini mohon izin menyampaikan bahwa kami ini sering sekali diundang oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Kami keliling di beberapa kota besar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahwa perusahaan akan melakukan perubahan, itu sebaiknya diawali dengan mengadakan program yang namanya team building. Betul ya Pak Budi ya, karena di situ kita bisa melted, kita bisa kolaborasi ya, team building di outdoor, kita lakukan aktivitas game. Nah, saya dan Pak Budi itu mempunyai konsep team building, konsepnya adalah learning game, jadi bukan fun game. Itu beda ya, learning game. Di dalam learning game itu, kami selalu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu dipanggil oleh pimpinan perusahaan itu ya. Kami sampaikan mengenai kendala-kendala selama ini di operasional, mengenai mengenai sinergi. Mbak Ria, suara saya? Oke, Pak. Ya, saya ulang. Jadi program team building ini menarik sekali, Mbak Rizka ya, karena kita bisa melted, kita di saya terputus-putus lagi suaranya, bagaimana Bapak Ibu? Generasi milenial di lingkungan kerja dan sebagainya gitu ya. Ya, Pak Budi mau putus. Iya. Maaf. Dirimu putus-putus, Bro. Ini dirimu putus-putus, Bro. Iya.
Oke, Ya, Mbak Ria, sehat. saya mau sedikit memberikan persepsi yang berbeda ya Mbak Ria ya, tentang pertanyaan ini ya. Generasi milenial ini malu tanya ke seniornya, apakah lebih ke gengsi? Oke, jadi gini Mbak Ria, saya niat saya baik ya Mbak ya, jadi saya tidak ingin mengkritik siapapun. Ya, jadi gini Mbak Ria, kalau pimpinan bertanya seperti itu, ya ini malu apa kenapa? Apa lebih ke gengsi? Bisa jadi ini menjadi satu masukan Mbak, satu feedback yang positif buat pimpinan. Ya, gini contohnya Mbak, lu dipanggil sama bos, mati gua. Kenapa gue dipanggil gitu kan? Tapi kalau lu dipanggil bos, ya wes biasa loh, temen kok, paling kita ngobrol sambil ngopi. Bisa beda Mbak. Ya, kenapa si A memberikan jawaban, mati gua? Mungkin karena bosnya killer Mbak, sangar Mbak. Dengan kata lain, atasan ini tidak ingin coba, bukan tidak ingin ya, tapi gimana ya, sampai bawahan itu rada sungkan untuk ngomong sama pimpinannya. Itu kan sebenarnya sebuah pertanyaan, Mbak. Sebuah tanda tanya, Mbak. Jangan sampai kita kehilangan kaum milenial ini. Ini aset yang berharga, Mbak. Jadi, jangan sampai mereka malu mendekati kita. Gitu. Jangan sampai mereka ragu mendekati kita. Justru, kalau mereka ragu, berarti kitanya, Mbak, kurang proaktif, Mbak. Kitanya harus mulai ngeblend in ke mereka, gitu. Mulai ngopi bareng, mulai coba dekati mereka. Coba ubah cara ngomong kita sehingga kena gitu ke dunia mereka. Sehingga mereka jadi lebih nyaman untuk mengutarakan. Bukankah kriteria anak-anak milenial adalah bawel dan berani, Mbak? Ya, kalau mereka berani mengutarakan sesuatu, di bawah keberanian itu ada kebenaran, Mbak. Orang yang berani, Mbak, rata-rata benar. Kalau dia tidak benar, biasanya dia takut. Tapi kalau dia berani, dia benar. Nah, kalau dia berani mengutarakan sesuatu, itu adalah ciri anak muda. Tapi kalau dia takut menyampaikannya atau ragu, padahal ini benar. Padahal atasan harus tahu, karena yang paling mengerti tentang apa yang terjadi di lapangan adalah mereka. Kan rugi atasan. Atasan butuh informasi keterbukaan seperti itu. Nah, sekarang berarti ada PR ini. Dari atasan mungkin kurang ngopi-ngopi bareng, Mbak. Kurang nonton di bioskop. Mungkin belum nonton di bioskop ya. Kurang itu loh. Makan pizza bareng. Kalau saya dengan istri, kita kan punya sebuah perusahaan kecil. Kita sering, Mbak, istri masak, makan. Mereka tuh curhat, ngobrol. Jadi ada saatnya, Mbak, mereka tuh jadi, saya jadi bos loh. Ini di kantor loh. Saya atasanmu loh. Oke, Bu. Tapi begitu sudah selesai, gimana tadi? Gila yang gini-gini. Gitu, Mbak. Jadi sebagai pimpinan, kita bisa harus meraih hati mereka dan tahu kapan kita jadi siapa. Gitu, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi tadi sebenarnya penjelasan yang disampaikan Pak Budi, bagaimana sih membangun di sini komunikasi, kemudian relasi, memposisikan antara bagaimana perilaku pemimpin ketika beliau sebagai seorang pemimpin ataukah beliau sebagai partner dan teman. Nah di sini tadi juga Pak Sorchan Simbolon menyampaikan bahwasanya ketika membuat sebuah pelatihan, memberikan pelatihan, bahkan ketika kita menyambut kaum milenial ini punya cara-cara tertentu tadi yang harus disesuaikan dengan kondisi di perusahaan itu dan tentunya kondisi-kondisi yang diharapkan dari si milenial, karena kita tahu bahwasanya milenial ini sebenarnya adalah aset yang berharga gitu ya Pak Simbolon ya untuk korporasi kita ya. Tentunya iya, karena beliau-beliau si generasi milenial inilah yang nantinya akan menjadi penerus atau sebagai tonggak keberhasilan perusahaan kita. Mereka yang akan nantinya akan memimpin perusahaan kita. Mungkin itu waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Boleh kasih kata penutup nggak? Boleh, tentu saja. Terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaan sudah diberikan. Mungkin closing statement dari Pak Budi, disilahkan Pak. Ya, saya dulu habis itu Pak Andran ya. Boleh. Oke. Jadi tipsnya adalah jadilah orang yang menarik. Baik dirimu milenial maupun generasi X, jadilah orang yang menarik. Caranya gimana? Tertariklah pada orang lain. Itu dulu, Mbak. Rahasia tercepat untuk menggapai hati seseorang adalah menjadi orang yang tertarik, Mbak. Generasi X, kamu sudah punya pengalaman begitu banyak. Kamu punya wisdom. Ya, mereka tidak punya. Lihatlah kaum milenial ini seperti anak-anakmu. Ya, sehingga milenial merasa nyaman, Mbak, di bawah leadership-mu, gitu ya, tidak takut, mereka nyaman, mereka yakin masa depan mereka
di bawah pengarahan Anda akan bagus. Karena ingat, kita menciptakan kita grow bersama, Mbak. Pertama-tama kita harus ingat dulu. Yuk kita grow bersama. Let's grow this company together. Itu artinya kita bekerja bergandengan tangan untuk waktu yang sangat lama, Mbak. Ya. Maka supaya kita bisa menua bersama, grow bersama, makmur bersama, yuk kita saling mengerti. Caranya gimana? Jadilah orang yang menarik, caranya jadilah tertarik. Milenial, yuk tertariklah pada kaum X, generasi X. Cari tahu tentang dia. Kalau dia ngomong dengarkan. Itu ada sebuah kebijaksanaan dari ya kaum jangan juga sok tahu. Kamu juga terbatas. Biarkan kali ini kamu sudah didengarkan. Nah, sekarang dengarkan adik-adikmu kaum milenial mengutarakan diri. Karena ketika mereka mengutarakan diri dengan baik, Mbak, Stephen Covey mengatakan kita seperti memberikan mereka udara, psychological air. Mereka yang didengarkan akan mengatakan, lega, akhirnya saya didengarkan. Didengarkan berarti dimengerti, dipahami, Mbak. Dan itulah yang membuat orang menjadi betah kerasan karena dia merasa saya seperti berada dengan keluarga saya sendiri. Itulah statement saya, Pak. Terima kasih. Oke, kemudian closing statement dari Pak Andrian mungkin singkat saja, Pak. Ya, baik. Tapi suara sudah jelas, Mbak Ria? Atau masih trouble? Bagus. Bagus ya. Oke, saya dekatkan speakernya. Baik. Closing dari saya hanya ingin mengajak kepada para peserta, mudah-mudahan peserta ini juga ada yang masuk di usia milenial begitu ya, ataupun yang di atasnya milenial atau sebelumnya. Nah, maksud saya begini, tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa untuk mensinergikan karakter para milenial ini kita perlu yang namanya respect juga ya, di Wongke itu tadi gitu ya. Nah, saya setiap melakukan training atau program pelatihan di kelas, saya selalu menyampaikan kepada mereka ya bahwa setelah melakukan atau mengikuti training ini, tolong Anda membuat CV untuk portofolio Anda. Tetapi bukan CV sekarang, tapi CV untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Anda ingin jadi apa dan sebagainya. Anda tulis dan email ke saya. Ya, nah, itu selalu saya berikan kepada mereka, Mbak Ria ya, kepada para murid-murid ataupun mungkin peserta di training class, mereka akan memberikan feedback dengan baik ya. Karena saya menyebutnya millennial movement untuk membuat CV ini ya, dan mereka saya yakin akan meluangkan hatinya, pikirannya dalam CV itu 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi dia akan menjadi apa? Itu adalah salah satu Wongke para generasi milenial. Itu saja penutup dari saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali materi yang telah disampaikan Pak Andrian dan Pak Budi. Mungkin saya bisa ngasih sebuah simpulan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber hebat kita. Tadi bahwasanya kita itu harus belajar bersama. Ya, kita belajar bersama untuk bisa mensinergikan antar generasi ini. Kita perlu kerjasama dan belajar bersama. Dan kita saling mengerti dan kita harus saling respect, yang artinya kita harus saling menghargai walaupun mungkin kita adalah sebagai generasi X yang mungkin lebih banyak pengalaman ataukah mungkin kita yang lebih banyak istilahnya banyak jam terbangnya gitu, tapi kita harus memberikan respect pada generasi-generasi di bawah kita, yaitu generasi milenial, bahkan nanti generasi Z dan generasi Alpha. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pemaparan dan diskusi kita pada Q&A di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah join dan bergabung. Sebelum sesi acara kita tutup, mungkin kita boleh berfoto bersama sebagai dokumentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada HR Wiki yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa join di diskusi yang menarik di siang hari ini. Terima kasih Pak Budi dan Pak Andrian, semoga suatu saat kita bisa ketemu di lain kesempatan, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya. Terima kasih untuk dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan sebagai moderator. Saya cukupkan dengan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Mungkin kasih. ya, Ya. untuk foto sesi boleh dibuka untuk ininya ya Bapak Ibu, Baik. videonya kita foto sesi bersama untuk mendokumentasikan kegiatan acara kita di siang hari ini. Untuk slide pertama kan saya foto dengan memberikan aba-aba hitungan, mungkin Bapak Ibu bisa pasang smell ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3 smell. Oke, ditunggu dulu, mohon ditunggu Bapak Ibu. Untuk slide selanjutnya, slide 2. Slide 2 ada Pak Harvin, Bu Erna, Bu Satini, dan ada Bu Puji Rahayu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide 3. Slide 3 di sini ada... Oke, ternyata sampai di slide 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di kesempatan diskusi siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Terima kasih, Mbak Ria. Terima kasih Sama-sama. semua. Terima kasih Terima kasih, Pak Miki, Pak Miki. Pak Hidayat, Terima kasih Pak Budi, Pak Hendra, Pak Galuh, Pak Miki, Pak dan Budi, juga semuanya. Komentarnya luar biasa. Ya. Pertanyaan Sore. pertanyaannya menarik sekali Sore. didiskusikan. Eti, Pak Ibu Harvin, Ayu. terima kasih Pak Harvin. Terima kasih semuanya, Pak.